Gue yakin lu sering dengar istilah Illuminati, atau New World Order, atau mungkin lihat meme siapa yang ngebacking Putin dan Biden. Tapi gue mau tanya serius, menurut lu, siapakah sebenarnya orang paling berkuasa di dunia? Bukan Presiden Amerika, bukan Perdana Menteri China, bukan juga Elon Musk. Karena faktanya, kekuasaan itu diwarisin kayak pusaka. Satu kakek punya banyak anak, anak-anak itu punya cucu, dan mereka semua main catur pakai papan dunia. Hari ini, gue bakal bongkar satu persatu keluarga besar yang mengatur dunia. Siapa aja mereka? Apa benar mereka bikin krisis? Dan, apa kita selama cuma jadi pion? Yuk, kita mulai. Pertama, raja segalanya Rothschild. Oke, nomor satu. Ini yang paling tua, paling legendaris, dan paling ditakuti para teori konspirasi. Keluarga Rothschild. Bayangin, tahun 1820-an, seorang kakek namanya Mayer Amschel Rothschild punya 5 anak laki-laki. Dia kirim anak-anaknya ke 5 negara besar di Eropa. Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Italia. Kenapa? Biar koneksi matinya kayak jaring laba-laba. Kabar perang atau krisis di satu negara. 15 menit kemudian anaknya di negara lain udah tahu duluan sebelum berita resmi keluar. Dan kalimat paling terkenal dari keluarga ini adalah, biar saya yang mengatur uang suatu negara. Saya tidak peduli siapa rajanya. Bro, itu gila banget. Mereka diduga ya yang mendirikan bank sentral di berbagai negara, termasuk Federal Reserve di Amerika. Meskipun pemerintah Amerika katanya punya bank sentral, sahamnya justru dipunya swasta. Nah, teori konspirasinya, Rothschild lah yang bikin perang Napoleon, perang dunia I dan II bahkan krisis ekonomi, biar mereka untung dari jualan obligasi perang. Kedua, sang raja minyak Rockefeller. Kalau Rothschild megang uang kertas, Rockefeller megang minyak, bensin, solar, energi dunia. Ada satu orang bernama John D. Rockefeller. Dia bikin perusahaan namanya Standard Oil. Di tahun 1880-an, perusahaan dia menguasai hampir 90% minyak seluruh Amerika. Sekarang bayangin, ada perusahaan kayak Pertamina, tapi dia punya 90% SPBU dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya monopoli. Dan monopoli cetak duit gila-gilaan. Tapi gak cuma itu. Rockefeller juga punya tangan panjang di bidang kebugaran dan kesehatan. Nama besar kayak Pfizer, Moderna, mereka nyambung ke yayasan dan dana investasi keluarga Rockefeller juga. Pokoknya begini analogi gampangnya. Rothschild megang buku tabungan dunia, Rockefeller megang kunci pom bensin dan pabrik obat. Nah, dua keluarga besar ini awalnya saingan sengit. Tapi kata teori konspirasi, di tahun 1970-an mereka sadar, ribut-ribut mulu, mending kita gabung, atur dunia berdua. Ketiga, keluarga yang duduk di kursi Presiden Bush. Lalu muncul satu keluarga yang nasibnya beda. Mereka gak sembunyi di ban atau perusahaan minyak. Mereka langsung duduk di Gedung Putih. Keluarga Bush. Prescott Bush kakek, JT Senator. George Harry W. Bush ayah, JT Presiden Amerika Serikat ke-41. George W. Bush, anak jadi Presiden Amerika Serikat ke-43. Jeb Bush adik hampir jadi presiden. Satu keluarga bisa menguasai kursi presiden selama puluhan tahun. Dan yang paling heboh, banyak yang ngomong bahwa keluarga Bush ini punya hubungan erat sama perang. Invasi ke Irak, Afghanistan, perang di Timur Tengah. Saat keluarga Bush memegang tampuk kekuasaan, belanja militer Amerika naik sampai triliunan dolar. Pertanyaan besarnya, apakah mereka ini korban sistem? Atau justru pencipta sistemnya? Keempat, bukan keluarga tapi organisasi bayangan. Tapi jangan salah, keluarga besar ini gak cuma 3 nama tadi. Ada satu organisasi yang jadi tempat kumpul keluarga ini, semua namanya Bilderberg Group. Setiap tahun, sekitar 120-150 orang super kaya, politisi senior, CEO ban, dan pemilik media besar berkumpul di hotel mewah di Swiss atau Kanada. Diundang khusus, pintu tertutup, tanpa kamera, tanpa wartawan. Mereka bahas masa depan ekonomi, perang, mata uang digital, bahkan siapa calon presiden yang layak didukung. Dan ada satu organisasi yang lebih tua lagi, Freemason, yang dianggap sebagai pelindung Illuminati. Pernah lu lihat mata satu di balik uang dolar? Itu namanya IF Providence. Bagi yang percaya teori konspirasi, itu simbol bahwa mereka selalu ngawasin kita seperti Big Brother. Tapi apakah ini nyata? Oke, sebelum Elon nulis komen ini gak percaya, ini hoax, gue mau lurusin.
Memang benar keluarga Rothschild punya kekuatan ekonomi. Rockefeller punya fondasi pengaruh kesehatan dan energi. Bush punya jejak politik nyata. Itu fakta sejarah. Tapi apakah mereka benar-benar duduk setahun sekali sambil ketawa haha kita hancurkan dunia lewat pandemi? Belum ada bukti. Para sejarawan bilang, kekuasaan mereka sekarang sudah berkurang drastis. Kenapa? Karena sekarang udah ada raksasa China, konglomerat teknologi kayak Google dan Meta, juga miliarder TikTok kayak Zhang Yiming. Dunia terlalu kompleks untuk diatur cuma oleh 3-5 keluarga di ruangan tertutup. Banyak aktor, banyak kepentingan yang saling tarik-menarik. Tapi satu hal yang pasti, yang mengatur dunia adalah mereka yang menguasai informasi, energi, dan uang. Dan kalau Elo nggak punya ketiganya, Elo cuma konsumen. Gimana menurut Elo? Apakah keluarga Rothschild masih main di balik layar? Atau teori ini cuma imajinasi kolektif? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Karena di video selanjutnya gue bakal bahas siapa pemilik sebenarnya Bank Dunia.